Halo Sobat Trader, selamat datang kembali di Dimax Forex Insight, tempat kita membahas pergerakan terkini di pasar Forex. Pekan ini kami akan membahas berita-berita paling berpengaruh, mulai dari wacana kebijakan baru dari Bank of Japan hingga rilis CPI dari Selandia Baru. Bersama-sama kita akan mengurai dampaknya dan mendapatkan wawasan dari para ahli untuk memandu langkah trading kita. Tentunya di sini saya tidak sendirian, saya bersama salah satu trading analis kita yaitu ada Miss Melina. Halo. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan membacakan rilis news minggu ini dulu, Miss. Di hari Selasa ini ada dari USD, ada Durable Goods Order, lalu ada CB Consumer Confidence, lalu di hari Rabu dari Australia ada CPI, dari zona New Zealand ada Official Cash Rate, ada Monetary Policy Statement, ada Rate Statement, lalu dari USD ada Prelim GDP, di hari Kamis ini dari Euro ada Jerman Prelim CPI, lalu dari Kanada ada GDP, dari USD ada Core PCE Price Index, ada Unemployment Claims, lalu di hari Jumat dari China ada Manufacturing PMI, di USD ada ISM Manufacturing PMI, dan terakhir ada Revised UOM Consumer Sentiment. Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Miss. Bagaimana menurut Miss Melina pengaruh consumer confidence di Amerika terhadap pergerakan mata uang minggu ini? Nah, kayaknya kan penting soalnya itu bisa memberi informasi tentang kesehatan ekonomi dan stabilitas pasar. Nah, gimana pandangan Miss Melina? Oke. Jadi begini ya, consumer confidence itu kayak sejauh mana sih orang Amerika yakin dan optimis tentang ekonomi mereka sendiri. Nah, kalau misalkan banyak yang yakin, bisa bikin mata uangnya naik karena menunjukkan ekonomi yang sehat. Jadi kalau misalkan minggu ini consumer confidence bagus, bisa aja berpengaruh positif ke pergerakan dolar Amerika. Tapi tetap harus hati-hati juga karena ada banyak faktor lain yang bisa ikut campur. Masuk ke pertanyaan kedua, selain consumer confidence, ada juga unemployment claims, sama Core PCE Price Index, PMI, serta berita terkait suku bunga dari Australia dan Selandia Baru, dan CPI dari China. Nah, ini akan mempengaruhi dinamika pasar forex minggu ini. Iya betul, karena selain consumer confidence, ada juga unemployment claims, Core PCE Price Index, PMI atau indeks manufaktur, dan berita seputar suku bunga dari Australia dan Selandia Baru, plus data CPI dari Cina juga. Semua ini bisa berpengaruh ke pasar forex. Misalnya, kalau unemployment claim naik, bisa jadi negatif buat mata uangnya. Tapi kita harus pantengin semua berita karena mereka bisa bikin pasar jadi heboh. Pertanyaan ketiga, dalam menghadapi berita-berita penting seperti consumer confidence, unemployment claims, Core PCE Price Index, dan PMI, serta kebijakan suku bunga dan data inflasi, bagaimana Miss Melina mengembangkan strategi trading yang dapat menjadi roadmap bagi para trader, terutama mengingat volatilitas yang mungkin terjadi di pasar forex minggu ini? Oke. Strategi trading yang perlu dipikirin matang-matang. Yang pertama itu kita harus tahu kapan berita-berita itu akan keluar. Jadi bisa siap-siap dulu. Yang kedua, punya rencana kalau pasar tiba-tiba heboh. Misalnya kalau pakai stop loss buat ngurangin resiko juga kan. Ketiga, penting banget buat ngelihat sejarah pergerakan pasar pas berita keluar. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, berdasarkan berita-berita terkini seperti consumer confidence di Amerika, unemployment claims, Core PCE Price Index PMI, serta suku bunga Australia dan Selandia Baru dan CPI dari Cina, pair currency mana yang menurut Miss Melina memiliki potensi peluang besar untuk diperdagangkan minggu ini? Nah, mengapa Miss Melina memilih pair tersebut sebagai fokus trading? Oke, kalau misalnya pair currency yang bisa jadi fokus trading itu tergantung dari berita-berita yang dominan mempengaruhi mata uang tertentu sebenarnya. Misalnya, kalau consumer confidence di Amerika bagus, mungkin USD bisa jadi fokus. Atau kalau ada berita penting dari Australia, udah bisa jadi pilihan. Yang penting harus teliti, lihat semua berita dan analisisnya. Jadi jangan gegabah pilih pairnya. Oke, baik. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan untuk minggu ini. Ada closing dari Miss Melina nih untuk para trader di luar sana. Oke, minggu ini tuh pergerakan pasar forex akan dipengaruhi beberapa faktor fundamental yang telah kita bahas. Mulai dari sentimen konsumen di Amerika hingga kebijakan moneter di Australia dan Selandia Baru. Dalam menghadapi volatilitas yang mungkin terjadi, penting banget buat para trader untuk memperhatikan dengan cermat reaksi pasar terhadap berita-berita tersebut. Menyusun strategi trading yang terarah dan memilih pair currency dengan peluang terbaik dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi pergerakan pasar yang dinamis. Selalu ingat,
untuk tetap mengikuti perkembangan berita dan melakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan trading. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah-langkah trading kita. Ya, terima kasih banyak untuk Miss Melina sudah mengisi di Dimax Forex Insight kali ini. Untuk teman-teman trader, jangan lupa terus pantau berita dan analisis pasar sebelum Anda memulai trading. Sampai jumpa di episode di Dimax Forex Insight berikutnya. Bye!